Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Ketua kelas siapa? Ya, bagus. Saya minta ketua kelas untuk membawa kita dalam ibadah di temani satu orang teman. Terima kasih. Terima kasih untuk ibadahnya. Baik, di semester ini adalah pertemuan pertama kita aktif dalam pembelajaran. Sebelumnya kita sudah memperkenalkan diri. Nah, topik kita hari ini yaitu tentang bertumbuh dewasa dan berkembang. Apa itu bertumbuh dewasa dan berkembang? Sekarang saya bertanya dulu kepada yang di sudut sana, apa itu bertumbuh dewasa? Yang kamu ketahui saja. Baik, terima kasih jawabannya. Ada jawaban yang lain? Ya, Bos. Lalu, apa itu berkembang? Ada yang tahu berkembang? Apa itu berkembang? Tidak ada yang tahu? Siapa yang pernah mendengar kata berkembang? Mungkin dari keluarga, bahkan dari Alkitab. Ya, Berta. Ya, dari mana kamu ketahui atau kamu dengar kata berkembang itu? Iya, betul, dari Alkitab. Ya, dari Alkitab ada banyak. Lalu saya ingin bertanya kepada kamu atau semua yang ada di sini, mungkin pernah mendengar siapa orang paling berlimpah yang pernah dicatat dalam Alkitab? Siapa? Daud? Ada yang lain? Ya. Siapa? Salomo. Ya, betul, Salomo. Lalu apa kata Alkitab mengenai hikmah yang diperoleh Salomo? Ada yang tahu di mana terdapat ayat Alkitab yang mengatakan hikmah Salomo? Ya, di mana? Kitab Raja-Raja. Ya, betul, di Kitab Raja-Raja, Kitab Raja-Raja, benar. Ada yang tahu pastinya? Tidak ada? Baik. Kita buka sama-sama Alkitab kita semua. Sebelumnya saya bertanya dulu nih. Siapa yang tidak bawa Alkitab? Banyak yang tidak bawa ya. Mulai minggu depan semuanya saya harapkan bawa Alkitab. Kita ini kan belajar pendidikan agama Kristen. Jadi wajar bawa Alkitab. Agak lucu kalau kita tidak bawa Alkitab. Ya kan? Ya bagus. Nah, kita buka sekarang 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Yang bawa Alkitab, saya minta untuk membacanya salah seorang. Terima kasih. Saya bacakan sekali lagi. Bentar ya, Dede. 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga seperti engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan seperti engkau tak tempat seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Berarti dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Salomo adalah manusia paling berhikmat, karena Tuhan mengatakan bahwa sebelum dan sesudah Salomo tidak ada yang lain seberhikmat Salomo. Ya, demikian. Lalu dari pembahasan kita tadi, apa itu berhikmat? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan apa itu berhikmat? Ya, yang sulit. Ya, ada jawaban yang lain? Gak ada jawaban yang lain? Nah, baik, biar saya simpulkan. Jadi setelah dari pembahasan kita dapat menyimpulkan bahwa manusia yang berhikmat adalah manusia yang dapat menimbang baik buruknya sesuatu hal
dan manusia yang setia akan perintah Tuhan. Lalu apa saja ciri-ciri beriman? Yang pertama taat akan Tuhan. Yang kedua jujur. Orang yang beriman pasti akan jujur dan tidak melakukan kesalahan. Sama-sama kita buka buku kita di halaman 2, yaitu kisah Tony Herdi. Siapa sih Tony Herdi ini? Tony Herdi itu adalah seorang pemain sepatu es yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Dan dia pernah terlibat suatu kasus hukum di mana sang mantan suaminya itu bekerjasama dengan temannya mencelakai saingan si Tony Herdi ini dalam bermain sepatu es. Ini menjelang pertandingan sepatu es. Nah, kemudian pada akhirnya si Tony Herdi pemain sepatu es yang terkenal ini akhirnya mendapatkan hukuman akibat perbuatannya ini, karena dia mengetahui bahwa suaminya itu melakukan itu atas pengetahuannya. Apa yang kita dapat dari sana? Yang kita dapat adalah seseorang yang tidak jujur dan tidak beriman dalam hidupnya, maka akan mendapat ganjarannya, akan mendapat hukuman yang setimpal kepadanya. Baik, pokok materi kita pada hari ini yaitu yang bertumbuh dan semakin berkembang itu, kita dapat lihat dalam kita. Yang pertama itu remaja dan pertumbuhannya. Yang kedua, bagaimana dewasa yang benar. Yang ketiga, tanggung jawab seorang remaja. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, hidup yang berhikmah. Dan yang keenam, kejelasan hidup yang berhikmah dari Alkitab. Apa yang diharapkan dapat kita capai dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu yang pertama, kita semua dapat mengerti bagaimana pertumbuhan manusia itu di masa remaja, serta kita mengerti ayat Alkitab yang menyebut akan hal tersebut. Lalu kita dapat menjelaskan apa kedewasaan menurut Alkitab. Lalu yang ketiga, kita di sini dapat menyebutkan dan menjelaskan apa itu ciri-ciri dewasa secara rohani, secara spiritual, secara mental, secara fisik menurut Alkitab dan menurut psikologi. Lalu yang keempat, tujuannya itu kita dapat membedakan perkembangan dan pertumbuhan kita semasa kita masih SMP dan pada saat SMA ini. Lalu tujuan yang terakhir itu kita mengerti apa itu manusia berhikmat, serta kita menjadi salah satu manusia yang berhikmat. Baik, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sudah mengerti semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah mengerti? Atau ada yang ingin bertanya? Saya persilakan untuk bertanya. Ya, bagus. Apa pertanyaannya? Enggak lewat. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akan bertanya kepada adik-adik sekalian. Yang pertama, kita tadi membahas kisah tentang siapa? Ya, Stoa apa? Ya pas, Tony Herdi itu. Tadi kita membahas tentang berhikmat. Apa itu berhikmat? Ya, silakan. Coba yang sudut kanan saya, dari tadi kita sudah di sudut kiri ya, sudut kanan saya. Siapa tadi manusia paling berhikmat di Alkitab? Dan bagaimana tadi kata Alkitab mengenai orang paling berhikmat yang ada dalam Alkitab tersebut? Ya. Coba, ada pendapat lain? Coba yang mungkin yang berhikmat. Terima kasih untuk semua pendapatnya. Kalian sudah pintar-pintar. Lalu, apa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini?
bertumbuh secara fisik, hendaknya juga bertumbuh secara mental, rohani, spiritual, dan semuanya itu bertumbuh. Hingga orang tersebut juga bertumbuh dan berhikmat. Itulah orang yang benar-benar bertumbuh, bukan hanya bertumbuh secara fisik, melainkan bertumbuh secara rohani, sehingga orang bisa disebut berhikmat. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Penugasan dikerjakan untuk minggu depan, beberapa minggu depan. Yang pertama buka, kita sama-sama buka buku kita halaman 12. Nah, di halaman 12 di sana ada 5 soal, itu dikerjakan. Itu dikerjakan di selembar kertas. Jangan sama karena pengalaman tiap orang masih berbeda. Jadi jangan ada yang sama. Semuanya bapak bisa. Lalu penugasan yang kedua, adik-adik sekalian, buatlah dalam bentuk narasi atau cerita bentuk perubahan tubuhmu yang terdiri dari fisik maupun rohanimu sewaktu masih SMP dan pada saat ini. Apa perubahannya, apa perkembangannya, apa pertumbuhannya. Contoh nih, waktu adik masih SMP, tinggi badan masih 140, sekarang udah 150. Dulu itu tinggi badan, berat badan itu 50, sekarang 55. Nah, terus untuk rohaninya, waktu SMP saya tidak dulu atau bla bla bla, dan sekarang saya jadi gini. Itu dibuat dalam satu narasi. Lalu lanjutannya dalam satu lembar saja cuma buat sebuah cerita atau rangkaian atau cerita pendek tentang pengalaman paling mengesankan dan paling buruk dalam hidup adik-adik sekalian. Itu untuk tugasnya di buku minggu depan. Lalu bapak yang tunggu lagi untuk minggu depan itu semuanya membawa Alkitab. Jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kita belajar pendidikan agama Kristen, tentunya di depan kita harus ada Alkitab. Kalau yang tidak ada Alkitabnya, mungkin bolehlah dibilang sama orang tuanya untuk diberikan Alkitab, karena ini berguna, sangat berguna hidup kita sebagai warga kerajaan surga, sebagai orang-orang Kristen ini sangat berguna. Lalu yang kedua itu buku paket ini dibawa, karena di sini adalah pelajaran kita. Dan yang ketiga tentunya tugasnya dikerjakan. Untuk pelajaran minggu depan kita masuk ke bab 2. Setelah mengumpulkan tugas, ya seperti saya bukunya. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, yang kami kenal dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghormat dan Tuhan mengucap syukur dengan segala hormat kami kepadamu. Kami telah selesai melaksanakan proses untuk belajar kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu hingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran ini. Anak-anak Tuhan yang akan pulang atau akan melanjutkan pembelajarannya pada hari ini, Kau berkati Tuhan. Apapun yang menjadi kegiatan anak-anak Tuhan di tempat ini, di dalam sekolah ini, Kau berkati. Begitu juga dengan orang tua anak kami ini, ya Tuhan. Kau berikan kesehatan agar dapat mencukupi apapun yang menjadi kebutuhan anak kami. Banyak dosa yang berbuat, ya Tuhan, terlebih dahulu yang Kau khususkan agar tidak menjadi penghalang akan segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak permisi dulu ya. Terima kasih telah menonton. Shalom.